kamu lewat garis batas ini, saya anggap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Para pemirsa, edisi kali ini saya akan menyambung dari bahasan yang lalu, yakni tentang Kiai Haji Nuril Arifin atau Gus Nuril yang dikenal sebagai Panglima Pasukan Berani Mati Gus Dur. Di mana pasukan Berani Mati Gus Dur ini dibentuk pada tahun 2001 ketika Gus Dur hendak dilengsarkan dari jabatan beliau sebagai presiden. Pembelaan terhadap Gus Dur bukan pembelaan yang membabi buta, sebab pada dasarnya para ahli hukum dan mereka-mereka yang mengerti dunia ketatanegaraan mengetahui bahwa Gus Dur tidak salah. Hanya dicari-cari kesalahannya untuk mendongkel Gus Dur agar lengser dari jabatannya sebagai presiden. Maka itu kiai-kiai jaduk khususnya, terutama di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur, mereka membuat gerakan-gerakan atau pasukan demi membela Gus Dur. Tidak terkecuali Gus Nuril dengan pasukan Berani Mati Gus Dur. Nah, menjelang pelengseran Gus Dur, pada suatu malam saya kebetulan saat itu sudah menjadi wartawan dari sebuah majalah. Saya sempat menemui Gus Nuril di Monas. Tapi pada saat itu suasananya sudah cukup ramai. Gus Nuril saat itu sedang diwawancarai oleh Jak News atau Jakarta News FM, sebuah radio yang pada saat itu sangat dikenal. Tapi alhamdulillah dengan kebesaran hati Gus Dur tidak menghendaki dibela sampai mati. Lepas dari itu, menyambung dari bahasan sebelumnya di mana Gus Nuril sebagai Panglima Pasukan Berani Mati ditanya oleh seorang ustadz, apakah, kurang lebih pertanyaannya, apakah Gus Nuril dan pasukan Berani Mati, secara khusus Gus Nuril sendiri sebagai Panglima Pasukan Berani Mati Gus Dur sudah kebal bacok? Nah, berikut ini jawaban Gus Nuril. Menarik Gus, apa yang disampaikan Omnya tadi bahwa pasukan berani mati itu yang disampaikan sangat luar biasa, memberikan motivasi terhadap kami sebagai warga Nahdien muda. Loh, cuman begini Gus, dalam tata petik pasukan berani mati, apakah kita Gus Nuril dalam hari ini sudah tidak mampan dibacok seperti itu? Oh, kalau itu mah Apa itu Gus? beratnya Gusti Allah tidak. Orang yang paling digdoyo itu ketika dia ngomong tidak perlu pakai dibacok, tidak perlu pakai mukul, dia mundur. Nah, ketika saya jaga PBNU, saya cukup mengatakan kalau kamu lewat garis batas ini, saya anggap lawan. Mereka mundur, dan itu baru digdoyo. Menarik pemirsa, ini bukan untuk membesar-besarkan Gus Nuril, tapi saya ingin sambungkan dari apa yang beliau katakan bahwa semua itu adalah kodrat Allah gitu. Jadi yang disebut kebal bukan hanya kebal bacok, artinya selamat. Dan saya lebih setuju umpamanya kebal bacok atau tidak mempan dibacok, tidak tembus ditembak, atau orang malah jadi nggak enak atau sayang sama kita ketika akan mencelakai kita. Itu kan juga kebal, sehingga akhirnya luka pun tidak, berantem juga tidak. Ini sangat menarik gitu. Ya syukur-syukur kalau dua-duanya punya. Dan Gus Nuril memberikan contoh ketika dirinya menjaga PBNU yang saat itu tahun 2018 lalu ya, yang musim-musim demo. Jakarta pada saat itu musim rutinan demo setiap Jumat. Nah, pada saat itu ada pendemo yang nyasar ke PBNU sampai menaiki batas jalan, pagar jalan. PBNU berada di Jalan Keramat Raya nomor 164. Di depan PBNU itu jalan raya, terus di tengahnya ada pembatas. Pendemo itu sampai menaiki pagar pembatas. Tetapi setelah berada di depan gedung PBNU dan melihat Gus Nuril, seperti inilah peristiwanya.
Allah, minta maaf. Assalamualaikum. Minta ridho. Salam. Itu. Kabar saudara sehat? Silakan. Jadi teman-teman jangan ada yang bersuara. Saya kan bagaimana sama Saya mau bicara sama Gus Nuril di dalam aja. Sini aja udah. Iya. Jadi begini. Mana aparat? Jadi begini Pak. Kapolres yang bicara. Kita ini kalau masih salah nasi sama keras, ya, berarti kita mau menghancurkan bangsa Indonesia. Ya, kita ini orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Ya, kita nggak mau mengadu domba anak bangsa. Ya, jadi kalau ada yang mau keras-kerasan berarti dia biang kerok mengadu domba bangsa. Ya, ya, kita mau bicara di dalam, Bagus supaya jangan. saya minta maaf. Tadi di GP Ansor sempat bentrok juga, dan di sini juga saya nggak mau jadi clash. Kita sama-sama umat Islam. Dan yang dimaut sama teman-teman, Pak Wakil Pak Kapolres tolong dimasukin ke dalam, jadi tidak ada gesekan Pak. Sudah masuk semua. Iya, tolong nanti. Tapi ini Siap. wilayah. Benar. Ini di garis. Oke. Kita nggak di luar, kita di dalam. Nah kalau sampean beritikat baik, tidak mau bentrokan, ya monggo silakan berdemo, tetapi jangan ganggu kami yang ada di dalam. Ini wilayah teritorial kami. Ini Bos, saya minta maaf. Ya kan saya nggak mengganggu, cuman memang suasana lagi panas. Karena masa yang berbicara kita mau ngomong apa? Ya kalau sampean ngomongnya masa-masa terus, kita sudah siap. Iya, hanya Sekarang saya bicara Iya. sebentar. Saya tadi sama aparat ke kantor Banser, karena saya anggap Banser itu saudara saya. Iya. Jadi saya tidak mau terjadi permusuhan, Nah. ya, pertumpahan darah dan merusak persatuan bangsa Indonesia. Ya, saya mau berkorban diri saya untuk menjaga persatuan Indonesia ya. Nah, sekarang saya minta Anda sama seperti saya menjaga persatuan Indonesia. Saya nggak keluar. Iya, maksudnya Saya jagain saudara Pak Indonesia. Kapolres. Nanti saya ingin Pak Kapolres. Ini Tapi mau bicara. Saya mau bicara di dalam berdua aja biar senang sejuk. Kalau saya di luar gini bicara kan panas. Kita bicara baik-baik. Monggo. Nah, itu yang kita mau. Itu baru kita bersama. memang tidak ada apa-apa. Iya. Tidak ada apa-apa. Yang lain ada yang masuk. Mundur. Ada yang masuk. Yang lain mundur. Yang lain mundur. Yang lain ada ikut. Ya orangnya tadi satu orang malah. Nah, Habib aja Habib. Ada orang ikut saya. Mau bicara di sini. Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah. Habib aja. Mau bicara di sini. Sebentar dulu, sebentar. Habib aja. Habib negosiasi yang mau masuk siapa? Negosiasi siapa ini? Ini maksud saya untuk apa? Kita damai. Bentar damai. Ini Habib Pak. Sudah cukup. Di sini sama aja. Kita udah berjaga sudah cukup. Sudah. Pak Kapolres kita kasih saya. Tidak ada apa-apa. Iya, tidak ada. Saya udah di sini. Ya, yang mau dinegosiasikan apa? Habib itulah Habib Pak. Oh, udah gini. Ya sudah, nggak ada. Ini wilayah kita. Sudah. Jangan masuk ke wilayah kita. Kalau memang beritikat baik, tidak mau ribut, jangan masuk wilayah PBNU. Jalan aja pulang. Kalau masuk wilayah PBNU, kami anggap lawan. Siap. Bukan hanya Anda saja, Jadi tolong bukan hanya Anda yang siap. Pulang. Kita damai. Kita damai. Kita muslim ya Pak. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Siap. Saksikan. Anak Katib Surya. Siap. Kita minta maaf. Nah, Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allah Maha Agung. Ini baru selesai. Demikianlah pemirsa rangkaian peristiwa diawali dari pertanyaan Gus Nuril sebagai Panglima pasukan berani mati Gus Dur, apakah kebal atau tidak. Gus Nuril memberikan jawaban bahwa semua adalah kodrat Allah dan yang terpenting adalah selamat. Kemudian diberikan contoh peristiwa yang terjadi di depan gedung PBNU beberapa tahun yang lalu. Semua ini bukan untuk membesar-besarkan satu sama lain atau untuk merendahkan satu sama lain. Pertama, bahwa kerendahan hati, bakti kita kepada ulama mungkin itu yang akan menjadi benteng diri kita sehingga selamat. Kedua, bahwa ilmu kebal pada dasarnya ada, tetapi ada juga ilmu kebal dalam tanda petik, yakni selamat dari ancaman. Syukur sekali lagi jika dua-duanya memiliki. Artinya memiliki ilmu kebal tembak, kebal bacok, kebal silet dan sebagainya, tetapi juga di luar itu agar tidak terjadi perseteruan yang terus-menerus,
Orang ketika bertemu dengan kita dengan sendirinya merasa nyaman, yang sebelumnya marah menjadi ramah. Tentu ini kebal yang sangat istimewa. Dan semua rangkaian bahasan pada saat ini adalah satu, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dipikir matang-matang. Yakni ketika kita akan melakukan seperti demo misalnya, kita pikir dulu untuk apa kita demo dan siapa yang kita demo. Bayangkan kantor PBNU, apa salahnya di demo seperti itu? Saya tidak membayangkan seandainya yang di depan itu bukan Gus Nuril. Taruhlah kawan-kawan kami dari Pagar Nusa ataupun dari Banser yang masih muda-muda, bisa saja terjadi duel. Tapi alhamdulillah Allah menjaga semua itu sehingga tidak terjadi kekisruhan dan tidak terjadi pertumpahan darah. Marilah kita pelajari dari semua hal yang terjadi ini. Dan sekali lagi, dan saya ulang-ulang, video ini atau bahasan-bahasan kami di Arah 9 Channel bukan untuk merendahkan satu sama lain, tapi semua ini adalah pelajaran, semua ini adalah iktibar bagi kita, yang mudah-mudahan dengan semua ini kita lebih mawas diri, kita lebih mencintai saudara sebangsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saksikan terus Arah 9 Channel dan berikan masukan pada kami agar kami bisa terus berkembang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.